Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Luga. Kalau hanya bertanya, dengar Luga. Enggak mau kalau Handi. Oke. Biar kulawan si Handi. Kau tahu, yang jagoan itu bukanlah si penanya. Kalau aku hanya bertanya, apa hebatnya aku? Silakan tanya aku, Handi. 200.000 pertanyaan di depanmu, aku berdiri, akan kujawab semua pertanyaanmu. Sebenarnya sih ini bukan pertanyaan berdasarkan menguji keilmuan Anda, tapi kita membahas apa yang tertulis di Bible sebenarnya. Siapa sih sebenarnya yang bersahabat dengan data, siapa yang mengingkari data, kan itu. Andi, gue ngomong sedikit ya, sedikit aja. Jadi gini ya, kita ketahuan, gue bicara dulu ya. Ternyata kan si Daniel nyerang saya kan. Ternyata dia nggak ada kekuatan buat lawan si Handi. Makanya gue kasih ngeliat dia, udahlah mati aja lo di situ. Aku memang nggak pingin menanya si Handi, dan aku nggak apa-apa. Sekalipun Handi bertanya sama aku, ku jawab. Come on. Takutkah aku menjawab pertanyaan Handi? Kau mungkin takut. Kau mungkin merasa kok si Handi juru-juru tanya. Bahkan seberibu tanya. Dengan kondisi seperti ini bisa Udin. Ini yang nonton banyak yang murtad kalau begini caranya lo. Orang bodoh. Gak ada kekuatan lo. Bukankah kau nabi? Sekarang Luga ganti, kaulah sekarang menggantikan aku. Jawablah Luga, karena kau nabi. Come on. Pertanyaan Hendy itu pun harus terjawab. Gak masalahnya itu. Intinya di sini. Intinya Pak Bang Darel, intinya sebenarnya di sini kan semua berdata. Saya itu membaca dulu gitu loh. Saya nggak mungkin bertanya kalau gini loh Bang. Saya nggak mungkin bertanya kalau jawabannya di Bible nggak ada. Saya hanya mereplay sebenarnya. Anda ini ngerti Bible apa enggak kan? Jadi di sini sebenarnya ngetes doang sih. Nggak apa-apa. Kan contoh misalnya ya. Di dalam Keluaran itu 23 nomor 7 termasuk dengan Ten Commandment itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Elohim. Benar itu ya. Nah terus kemudian Yesus itu nggak punya salah. Betul. Artinya apa? Tidak ada satupun kriteria Yesus itu dibunuh di tiang salib sesuai perintah Elohim. Benar. Jadi yang menghendaki kejahatan itu adalah orang-orang yang dirasuki oleh iblis. Benar. Jadi tentara Romawi ini dirasuki oleh iblis sehingga dia membunuh Yesus di tiang salib, betul? Kalau dirasuki oleh iblis di tiang salib, kalau itu aku kurasa kurang nggak bisa menyimpulkan begitu ya. Tapi dia tidak layak dibunuh dan siapa pelaku pembunuhannya itu berdosa. Artinya adalah orang yang berbuat jahat itu pasti pengaruh oleh iblis. Setuju nggak? Betul. Ya. Setuju. Ya. Tentara Romawi itu kan berbuat jahat di situ, betul? Berbuat dengan pembunuhan itu berbuat jahat lah dia. Iya, artinya dia berbuat jahat dirasuki oleh iblis. Pasti itu. Bisa saja, bisa dibenarkan juga itu. Jadi kemauan iblis itu ingin membunuh Yesus, memakai tentara Romawi, betul? Benar. Nah, kemauan Anda Yesus ingin mati atau tidak? Kemauan aku, apakah Yesus ingin mati? Yesus memang. Kenapa? Gini loh, kemauan Anda Yesus itu mati di tiang salib atau tidak kemauan Anda sendiri? Kemauan aku, bahkan Tuhan pun memang berjalan menuju salib. Yesus itu sendiri. Secara pribadi Anda saya tanya, secara pribadi Pak Darel, kemauan pribadi Anda Yesus harus mati atau tidak? Aku berterima kasih Yesus mati di kayu salib. Oke, artinya kemauan Anda sama dengan kemauan iblis. Kalau dibilang begitu, aku rasa bisa jadi. Ya bisa jadi katanya. Pusing kepala. Kenapa pusing? Udah turun kau ucok. Kenapa pusing? Nggak bisa debat kau, dodong. Nabimu. Luga. Kau sekarang kita dulu Luga. Nabinya kau Luga. Nggak usah. Kau udah kalah kok ngelawan Hendy, kecuali kau menang baru lawan aku. Jangan turun ke sana, goblok. Nggak ada.
Nggak ada menang kalah. Masa Aku nggak berharap menang namanya lawan sama Hendy. Hendy? Dengar. Aku nggak berharap menang lawan Hendy. Kau Bingung ngaku mulu. nabi. Udah kau lawan si Hendy dulu, Borjong. Jangan lawan gua, ketinggian lo lawan gua. Si Hendy aja nggak bisa lo lawan. Tapi kalau saya pribadi sih Pak Daryl ini orangnya jujur. Dia udah ngakui bahwa kemauan dia sama dengan kemauan iblis ingin membunuh Yesus. Itu jujur tuh. Jadi dengar, begini, bisa Gila, saja gila, si ya. Hendy ini memutar-mutar pertanyaan, tapi gini dia. Petrus mengatakan ketika Petrus melarang Yesus untuk apa, ada sesuatu, ditegurlah dia, dibilang Yesus pada Petrus, enyahlah kau iblis, katanya begitu, karena ada masukan dari si Petrus ini agar menghindari kayu salib. Sebenarnya ketika si Petrus mengatakan itu, dia tahu itu berasal dari iblis. Enyahlah kau iblis, katanya kepada si Petrus, bukan Petrusnya iblis. Pernyataan Petrus itu yang Petrus sih. menginginkan. Ada si Petrus pernah Petrus dikatakan nggak Yesus pada terlibat Petrus. penyaliban loh. Ngapain? Aduh. Petrus tidak terlibat penyaliban bro. Dengar, Yang sebenarnya terlibat di satu penyaliban itu adalah tua-tua Yahudi Kayapas, Yudas dan tentara Romawi. Ada 3 ini yang terlibat. Nggak ada Petrus terlibat. dengar, kau nggak ada dia. Coba flashback ke belakang. Pernah Lama-lama Yesus Kustom berkata kepada Luga, ngomong aja gini kalau Luga, stres. Luga, kau ndak gini, kau yang Tidurlah ngomong kau, udah malam, Udin. Udin. Jadi inilah kau karismatik malam yang kok. sekarang kau tanya dulu kau. Luga, kita dua dulu. Kau aliran mana kau karismatik? Berapa banyak kau dapat perpuluhan Iya, Luga? terus Kemana kau gunakan perpuluhan itu Luga? banyak. Kau, Iya, kau buat kunyah uji semua kan lah, Luga? Dodong. Kau beli sawit Luga? Kau beli mobilmu Luga? Kau pakai sabu-sabu? Kau dari tuh ngarang lagi si anak setan ini, anak jin. Bang Daryl, Kau Bang jangan Daryl ngarang anak nggak- jin. Bang Daryl nggak perpuluhan ya Bang Daryl ya? Oh enggak, itu banyak ini pendeta ini makan perpuluhan, termasuk si Luga ini suka kali kok berikan begini. Perpuluhan itu sebenarnya peraturan dari hukum Taurat itu nggak lagi diwajibkan itu. Tapi mereka ya, Makanya lo berapa gembel gereja banyak lo. Luga? Makanya gerejanya gembel. Luga. Oke, sekarang gue jawab ya. Luga. Sekarang gue jawab dulu. Gue jawab dulu. Lu ngomong mulu dari tadi. Oke, aku mute ini. Ya. Ya, jadi gini. Kenapa gerejanya si Lontong ini jadi miskin dan gembel? Yo, orang perpuluhannya nggak ada. Gerejaku Sembahan ya, HKBP. kan udah Luga. cek itu ya. di Luga, gereja- aku gereja. dengerin dulu dia, Ren. Gerejaku HKBP. Dengerin dulu dia. Kamu dengar dulu. HKBP itu, HKBP si borong-borong, waktu saya kemarin saya melihat baru membangun setelah 150 tahun. 150 tahun baru direnovasi. Nah, sementara resort itu 20.000 seat cuma dalam tempo 15 tahun. Lu bisa bayangin 150 tahun versus 15 tahun. 15 tahun sudah bisa bangun 20.000 seat. Nah, lo 100 kursi sampai 150 tahun karena lo nggak berpuluk. Dodong, bodoh kali kau. Kan Rel dibantah. Gereja lo miskin. Kutanya dulu kau, apakah gembel HKBP? Mana lebih besar HKBP atau karismatikmu itu? Udin, Mana lebih besar HKBP atau karismatikmu itu? karis Ini pendeta lawan nabi loh ini. Oke. Aku nggak pendeta Hendy. HKBP itu sudah berdiri 200. Aku mau Dengerin dulu lah muncung kau itu. HKBP itu udah berdiri 200 tahun. Karismatik ya, karismatik GBI khususnya itu baru berdiri 20 tahun. Tapi bisa lokal lah, Dodong. Kurang ajar. GBI mana kau apa? Luga.
Si Cece Juga Sentul. kau GBI man. GBI apa? Gatot Subroto. Oh, GBI Gatot Subroto. kau pendeta? Nomor 1 di Indonesia udah GBI, bukan KBP lagi. Saya Eporus, Dodong, saya udah Rasul. Cok ini. Oh, kau Epurus udah rasul kau? Udah Rasul. Oh, iya. Aku yang duduk di 24 tua ini, abang kau ini yang lagi ngomong sama Oke. Jadi apalah yang kau terima wahyu dari Tuhan Luga? Jawab dulu aku. Yang tidak membayar, kami sudah melihat itu dibantai, dicincang-cincang. Makanya Yang tidak apa? pendeta pengajar yang tidak membayar perpuluhan tuh dicincang. Ngerti nggak kau? Kurang ajar. Anak setan. Yang tidak membayar perpuluhan dicincang. Siapa yang mencincang yang tidak Di bayar neraka. perpuluhan? Setan-setan di neraka dicincang setan. Sebelum setannya juga kena cincang lagi ntar setelah hari penghakiman. Anak jin, susah kau diatur. Oh, oke lah Rasul. Inilah Perpuluhan Rasul itu ya. kurang ajar. Jadi Turun kau. siap. Bodoh. Turun kau macam kau berkuasa. Oke lah. Sebentar Rasul, jangan dulu, tenang dulu kau sini berada sini. Oke. Yang tidak kasih perpuluhan kena cincang di neraka. Terus? Dengar dulu, come on, tenang dulu kau Luga. Udah ada orang di neraka Luga. Dialah. Saat ini udah ada banyak orang di neraka. Alam mau dicampak. Alam Tapi mau, kau lihat Dodong, alam maut udah ada lah. Kau baca kitab Wahyu Tapi itu, kau alam bilang- maut sama neraka tuh beda, kelar. Alam maut Tapi itu kau bilang juga tadi penyiksaan. Tapi kau bilang tadi bentar dulu. Iya, itu sama-sama bagian dari neraka itu. Neraka itu kan 2 bagian. Alam maut, nanti lautan api. Kau baca Wahyu pasal 20. Udin Dulu. Aku ngerti itu Lu on banget sih lu. Benar. Iya, enggak usah kau terangkan. Aku juga paham itu Luga. Kau Tadi dibawa kau oleh udah salah. Tadi aja kau udah salah. Kau bilang udah ada orang di neraka. Ada. Ku tanya kau, apa udah ada orang di neraka? Tapi kau bilang tadi dicincang setan di neraka. Yang tidak memberi perpuluhan Iya. dicincang setan di neraka. Alam maut itu juga bagian dari neraka karena di sana juga banyak sungai api, lautan api banyak di sono di alam maut. Ada namanya. Dari mana kau tahu? Nah, kata Abraham itu Lazarus dan orang kaya. Lalu orang kaya itu Sebentar. ditaruh di dalam api. Itu Kau berarti kan datang- orang kaya itu kan kau sudah datang- ada. Kau Bego. dibawa Yesus ke neraka? Kau dibawa Yesus Dalam berapa maut. kali? Iya. Ke alam maut dibawa. Berapa kali kau dibawa Yesus ke alam maut? Sekali. Sekali. Apa kata Udah Yesus? pernah belum? Enggak, kau kutanya Ya, dulu. model-model. Ya. Kau Ya. Yesus gini maksudku. mengatakan pendeta-pendeta yang tidak diurapi itu dibakar. Contoh kayak kau yang menyelewengkan ayat Alkitab, persepuluhan, kayak model-model si Sopiatul, tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Kalau ada bahasa roh, diejek. Keren. Kau pakai bahasa roh Ejek banyak. kan? Kau ejek mujizat. Aku bisa. Aku diberikan Kau bisa Tuhan. bahasa Saya roh? pernah berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri. Kau bisa bahasa roh? Aku bisa, Udin. Kau enggak? Boruni Yesus pun katanya dia tiap pagi tiap hari jumpa Yesus katanya dia naik ke surga. Sama juga kayak kau itu. Nggak mungkin itu. Kalau orang Iya, ada tuh ngaku. ke neraka, Kalau dia pingin tentu ketemu akan Yesus tampak. tiap hari dia ketemu sebentar Yesus dulu. katanya. Pingin ketemu Yesus. Iya, maksudnya dia itu ketemu di dalam rohnya, di dalam Yesus menampakkan diri. Kalau orang sudah menampakkan diri langsung ketika dengan kasat mata, itu udah nggak mungkin salah. Karena beberapa banyak orang yang didatangin sama Yesus, itu tidak pernah bertentangan dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dengan saya. Belum ada pertentangan sampai hari ini. Kalau dia dibilang ketemu setiap hari, itu maksudnya ketemu saat dia berdoa, baca Alkitab, bukan bertemu secara langsung, Udin. Jadi kalau kau bertemu Yesus, secara langsung, ya,
saya berdoa, dia menampakkan diri ketika kami berdoa di lantai 22 di menara doa. Menapa? Lalu tubuhmu hilang, tubuhmu pun ikut ke alam maut. Dia menampakkan Atau diri ketika saya berdoa. Maksudku gini, kan kau bilang kau Ya, dibawanya ke alam maut. Iya. Dibawanya. Ya, rohnya Yang dibawanya itu tubuhmu di mana pada saat itu? Di lantai 22 itu atau ikut juga ke alam? Rohmu yang ke alam maut. Rohnya aja. Iya, betul. Rohmu aja. Nanti kau baru pakai sabu-sabu pula, kau bilang padahal kau halu, kau bilang kau ke alam maut. Aduh, si penyembah adat iya. adat opung si Raja Batak ini, kau masih pakai adat nggak kau? Makanya lu nanti kau sakau, kau pakai sabu-sabu, matamu meremel, kau bilang kau ke surga, ke Makanya gue neraka. bilang orang Islam itu masih 10 lebih bagus daripada lu, Dajjal. Kurang ajar kau, anak setan kau. Turun kau. Turun kau katanya. Inilah yang dibilang sampah neraka ini. Bukan kau ngundang aku, kau suruh aku turun. Sampah neraka orang Islam aja nggak gitu-gitu amat. Udahlah, oke lah Lugat. Iya, masalahnya kau di sini nggak blow on. Lugat, dengar kawan. Nggak bisa Kalau kau kau lawan menyatakan, dengar Lugat. Kalau kau menyatakan Rasul Lugat, jagalah sikapmu, bahasamu, jangan macam orang kena sabu-sabu. Masalahnya kamu masalahnya bertubuh, bool kau udah dipakai sama Lucifer kemarin kulihat, dipakai bool kau sampai robek. Kenapa itu? Kan batangnya ke bool kau sampai kapun. Tolonglah kau, makanya aku bilang juga kau ngaku nabi, bahasamu kayak gini. Nah, itu nabimu emang Gabriel. Bukannya begitu, masalahnya kita ngelihat lo dipakai, bukannya kok ngaku nabi. Kau lihat aku dipakai Lucifer. Aku campak. Bool kau mau dimasukkan katanya titiknya. Ini baru rencana katanya. Buka dulu katanya. Jangan makan cabai kau katanya. Ginilah GBI ya. Nggak malunya kau kayak ngomong kayak gini lu kan. Keren itu. Bukannya begitu. Makanya kan gue bilang jangan kau suka. Tunggu. Artinya lu gak. Kau bilang kau Rasul, kau bilang nabi. Udah. Oke lah, turunlah dokumen dia. Apa Arif? Memang kau kira nabi harus begini? Entar dulu. Waduh. Kenapa kau takut? Aku tempeleng nanti gigi kau. Ini lompat kau. Udin petot. Sekali kau diajarin. Luga. Santai aja. Ada Bang Mendil juga di sini. Tuh, tadi kamu menghina saya. Sekarang giliran macam pakai sabu-sabu kau juga. Bukan. Jangan nyebutin itu lagi, nggak bagus itu narkobok, jangan, nggak boleh. Cakap kotor dari Luga nih. Makanya aku bilang kemarin GBI kenapa kau kenapa kau kemarin buat Lagi bahas tiba-tiba nungging? Apa maksudnya? Lagi bahas apa? Tiba-tiba kau nungging. Lari. Gabriel nggak kuat. Kalah dia kan. Coba toko mentari coba. Lagi bahas apa ini? Ini otot tua, ntar dulu satu-satu. Baru naik. Satu. Otot mentari itu lu kat tambunan lu. Gimana kayak caranya supaya dia bisa tidur gitu loh. Sebenarnya begini Bang Handi. Tadi si Darel dan Bang Luga ini kan naik untuk menjawab kesalahpahaman umat muslim tentang iman Kristen. Seharusnya Bang Luga dan Bang Darel berdiskusi dengan Bang Handi dan Kang Dito untuk memberitakan tentang Yesus, untuk menjawab kesalahpahaman teman-teman muslim atas iman Kristen. Silakan Bang Luga. Teman muslim atas Bagaimana kamu mau menjelaskan? Kau sendiri nggak akur. Kalian nggak akur, gimana mau menjelaskan? Satu perpuluhan, satu enggak. Sekarang gini, saya kan naik. Satu perpuluhan, satu enggak. Iya. Bagaimana dia mau bisa menginjili orang muslim? Saya aja naik dibilang nabi palsu. Dibilang saya. Bagaimana saya mau bisa menginjili si Andi kalau masih ada serigala anak setan? Mau nggak mau anak setan ini saya ikat dulu. Biar nggak main mulu sama si Belzebul, dipakai boolnya. Saya injak, setelah dia turun, baru enak kita nginjil. Benar nggak Bang Indi?
Begitu dong. Betul. Iya kan? Awak pula dilawan. Tokoh. Kemungkinan Darelnya itu nggak dibaptis selam kali dia, perci kali dia. Belum. Loh, memang HKBP itu nggak dibaptis selam. Makanya kalau nggak dibaptis selam itu makanya gue lagi baik-baik diam dilawan. Bang, katanya nabi palsu. Sama kan kayak rombongannya si Edi sama Sopiatul kan. Nah mungkin memang mereka banyak, tapi jangan salah, yang mendapatkan penglihatan tentang Tuhan ini juga lebih banyak kami sebenarnya jumlahnya. Jadi ya kami juga akan bersatu, berpadu menghancurkan grup pasukan-pasukan antikristus ini. Ini kan sebenarnya grup antikristus Kristen palsu ini. Mana bisa lo lawan Muslim dengan gaya-gaya seperti itu? Lu lihat gua. Tapi Edi sekarang enggak, Edi sekarang udah banyak duit loh, Edi. Aduh, kalau belum Ini punya Bunda 1 Rahma, triliun dia gua palsu ini. belum ngefek Bunda deh. Rahma ada di Komando Faruk Sanipar, Bunda Rahma ini. Banyak duit loh sekarang Edi di luar negeri gak? Kalau dia banyak duit, kenapa nggak dia beli mobil Ferrari kayak dia Amerika? Mobil second kok di Amerika juga paling 15 juta, 22 juta kok. Naik Ferrari, naik Lambo, baru keren, ya kan? Bunda Rahma di Faruk Sanipar kan? Ibrahim aja juga. Udah. Rungkat Ustadz. Oh, Rungka. Iya. Edi itu enggak denomnya apa sih? Dia denomnya dia gini, gue kasih tahu nih ya, gue bocorin ya. Jadi gini, Edis itu dia main sama Muslim doang. Kenapa dia mau main sama Muslim doang? Supaya dia nggak ketahuan denomnya mana. Kalau dia ngaku Protestan, karismatik nggak mau danain. Kalau dia ngaku karismatik, Protestan nggak mau danain. Jadi dia cari aman. Ketika dia ditanya lo karismatik apa Protestan atau Katolik, dia diam. Turun kau, diturunin semuanya. Makanya dia sistemnya buka komal. Karena dia nggak mau orang nanya begitu sama dia. Lu juga tanya sama Sopiatul, lu karismatik apa Protestan? Dia nggak akan mau. Karena kalau dia ngaku karismatik, Protestan stop mendanain. Kalau dia ngaku Protestan, karismatik stop mendanain. Jadi dia orangnya licik. Dia main di tengah-tengah supaya dia nggak ketahuan dia siapa, dia setan apa bukan. Nah kalau gue karismatik, ya Protestan nggak mau mendanain gue, terserah lo. Ya, yang penting gue nyatakan kebenaran. Jadi kalau kita mau jadi penginjil, kita harus jujur. Nah, ini manusia ini nggak akan mau jujur, ya kan? Coba lu tanya Edis, dia nama apa dia? Nggak akan mau. Coba lu tanya, lu Edis, lu percaya nggak bahasa roh? Dia nggak mau bahasa roh, pasti pasti dia ejek sama dia kan? Nah tapi dia nggak mau akan menjawab itu supaya ngucur Protestan ngucur, karismatik ngucur. Kalau gue mah bukan masalah ngucurnya, yang penting gue menyatakan suatu kebenaran. Tapi menurut Bang Luga memang, tapi nantinya orang akan berbondong-bondong. Tapi menurut Bang Luga memang ada yang mendanai ya. Ya, yang mendanai ini kan ada kan orang awam. Orang awam ini kan yang nggak ngerti perbedaan antara Protestan dan karismatik, ya dia namanya orang polos, ya kan, dia ngikut di mana ada orang viral, dia lari ke situ. Tapi dia nggak berpegang kepada kebenaran. Iya kan? Kalau di zaman Yesus, ketika orang percaya sama Yesus, dia dikucilkan. Nah, orang ini nggak mau dikucilkan banyak orang. Kemana orang viral, dia ke situ. Kemana orang viral, dia ke situ. Dan ingat, viral itu nggak lama umurnya. Sama kayak dulu, bom viral, ya kan? Sekarang Elia Miron viral, Edis tenggelam. Edis viral, Elia Miron tenggelam. Kan gitu-gitu aja, manusianya kan itu aja yang berputar-putar. Kalau mau viral lagi, bikin lagi kontroversial. Ya kan, baru viral pindah lagi. Pindah mondar-mandir aja kayak keong. Itu para pendukungnya itu. Jadi menurut Bang Luga, yang mendukung Edis dan kawan-kawan itu adalah orang yang dibodoh-bodohi oleh Edis gitu. Betul, kalau misalnya Edis berani mengaku, saya ini orang yang berbahasa roh, saya ini orang yang percaya penglihatan, maka kemungkinan besar 50% donaturnya Edis pasti mundur. 50%. Karena gue ngaku nabi kan,
sehingga orang mundur kan? Iya kan? Dulu gue belum ngaku nabi, waktu di zaman gue debat sama Moko Ginta, semua dukung gue, banyak banget duit gue. Tapi ketika gue mengaku nabi, menyatakan suatu kebenaran, mundur tuh semua tuh, sampah-sampah tuh mulai mundur. Ya, jangan kita ditipu dengan uang, jangan kita ditipu dengan saweran-saweran. Gue nggak disawer pun kalau dia nggak mendukung kebenaran, gue nggak mau. Jadi gue lebih baik sedikit pun yang mendukung gue, asalkan dia adalah orang yang benar-benar percaya sama gue. Ada nanti waktunya kita diberkati Tuhan dengan triliun. Nah, makanya kalau gue lihat 90% itu karismatik itu adalah daftar orang terkaya di Indonesia, dan tidak akan mau orang terkaya di Indonesia mendanai Edis, karena mereka itu juga punya kesatuan yang kuat, mereka juga punya iman yang kuat. Jadi kalau dilihatnya Edis tidak mau nabian, pasti orang-orang terkaya di Indonesia nggak akan mau, karena 90% 100 orang terkaya di Indonesia itu berada di karismatik. Nah, mereka tuh lagi mantau nih. Nah, yang dukung Edis ini adalah orang-orang menengah ke bawah, yang orang-orang yang nggak, orang-orang belum on, orang-orang. Gue dapat, gue dapat $50 Hongkong loh di YouTube gue tuh, banyak banget gue dapat dolar malam ini. Tapi teman-teman yang lain lebih baik kalau menurut saya pribadi ya. Lebih baik Luga lu sawer daripada Edis. Luga masih gini-gini juga, tidak pernah menghujat, beliau konsisten dan tetap di Indonesia dan tetap bersahabat. Lebih baik kalian kalau mau nyawer Luga aja. Terbuka kok, iya kan? Gua debat terbuka, ya kan? Semua gua hadapi. Cuma kan kalau lo masuk grupnya Edis, itu lo dipaksa untuk berlaku seperti mereka. Misalnya gini, Yesus Tuhan, Yesus Raja, pasti lo dianjing-anjingin. Bagi mereka tuh nggak penting Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yang penting lo ngatain nabinya lo, maki-maki. Lah gue kan nggak punya hati yang sejahat itu, gitu loh kan? Gue paling, ya kalian bertobat, paling cuma gue gituin doang kan? Kalian bertobat, nanti kalian masuk neraka, percaya Yesus sebagai Tuhan, dan memang cukup menurut gua, gitu. Nggak perlu kita semua. Nah, kalau gua nggak ngikutin gaya-gaya seperti itu, pasti gua sama rombongan-rombongan Lucifer ini. Dan gua percaya ini rombongan semua pendukung ini pasti masuk neraka. Gua dulu masih ingat Luga itu pertama mau debat terbuka ya. Dengan modal sendiri beli jas second di Jatinegara ya kak ya, jas second pertama kali kan, masih ingat nggak? Ya. Nah itu pertama kali lo modal sendiri lo juga. Habis itu baru dapat support lah setelah viral waktu itu, betul ya kak ya? Betul. Nah itu, jadi Luga masih ada artinya loh dibanding Edi. Serius ini gue serius ini. Kenapa Luga masih berani ketemu Muslim? Gue sudah berapa kali ketemu Luga. Ini semana berani. Setuju nggak teman-teman? Luga masih berani ketemu Kok Dondi, ketemu kita, Ustadz Ipung, kemana-mana. Farik naik gue di Malang cuma 2 orang gue, yang ada 1000 orang. Edis pecundang, kabur ke luar negeri enggak. Nah itu maksud gua kenapa lo sibuk mendanai orang-orang yang pecundang, ya kan? Kenapa lo harus takut gitu loh? Ya kalaupun memang lo harus dibunuh, ya dibunuh aja, kan ada ayatnya, berbahagialah orang dibunuh karena Tuhan. Kenapa lo harus dibunuh? Sementara Rasul Petrus aja dibunuh, 12 rasul juga semua dibunuh kecuali Rasul Yohanes. Nah, Tuhan bilang barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, bagaimana mungkin lo sibuk mendukung orang-orang yang memang pecundang gitu loh. Sementara orang yang benar-benar berjuang di jalan Tuhan, lo nggak pernah mau mendukung, lo malah mengejek. Makanya hikmat lo tuh nggak seperti gua. Dan lu tidak akan mungkin bisa melawan Islam mau sampai kapanpun. Kalaupun ada yang murtad, itu bukan karena lu sebenarnya, karena memang kemurahan Tuhan aja. Jadi enggak, gua mau nanya lu kak, Edis itu penginjil atau penghujat? Penginjil.
Edis penginjil atau penghujat gak? Di penghujat lah ke Bung Kris. Lebih ke penghujat. Karena apa? Saya belum pernah mendengarkan Yesus Edis itu itu. membangkitkan orang. Enggak, saya belum pernah mendengarkan Edis membahas Bible. Enggak pernah. Bahas Bible, enggak pernah. Ya memang nggak akan mau dia. Paling cuma sedikit-sedikit doang. Pak Kris. Nah, oke, sekarang ke Pak Kris. Pak Kris, Pak Kris, Anda perpuluhan atau tidak, Pak Kris? Kalau perpuluhan saya berikan karena di Maleakhi 3 itu dikatakan ya, kita harus memberikan perpuluhan untuk Tuhan ya. Perpuluhan untuk Tuhan, bukan Tuhan mau pakai duit, itu untuk Ya udah perpuluhan. Ya udah dijawab, Bang. Anda dibaptis selam apa percik? Saya di Selam. Selam ya? Ya. Oke. Tapi Pak Kris Abang Advent ya? percaya Nabi? Pertanyaan lagi, Abang Ya. percaya nggak kalau masih ada Nabi? Kalau saya nabi terakhir nabi ya, kalau kami Advent itu Ellen G. White itu dinubuatkan ya, menubuatkan tentang, yaitu seperti Ruth ya, di Esther juga di kitab Perjanjian Lama ada nabi-nabi ya. Nah, kami mengakui bahwa jika ada orang yang bernubuat tentang sesuatu ke depan ya, yang kalau nubuat dari Tuhan buat betul, kalau tidak enggak. Lu gak dia Advent nih, enggak? Dia Advent. Ada nabinya namanya Ellen G. White. Advent dia. Iya. Nabinya orang Amerika. Jadi kalau maaf ya, ini kalau Advent ini belum masuk kategori yang bisa saya anggap sebagai orang Kristen. Gitu. Kenapa? Bawah. Jadi levelnya masih di bawahnya orang Kristen. Jadi masih termasuk bidat. Masih termasuk bidat. Oh gitu ya. Siapa kamu Kristen? Iya. Saya Kristen karismatik. Saya Gereja Bethel Indonesia. Tadinya saya kalau karismatik juga ya. Kalau karismatik juga saya anggap levelnya masih di bawah saya. Ya, jadi kan sekarang kan kita gereja di list pertama di Indonesia itu GBI, baru yang kedua HKBP. Jadi saya juga udah survei ya, 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di karismatik. Jadi kalau bergeraknya semua tenggelam ini. Apa hubungannya kekayaan dengan kepercayaan? Apa hubungannya kekayaan dengan kepercayaan? Lah, Tuhan itu kan memakai kekayaannya dong melalui umat yang dikasihinya, sama seperti Abraham. Kekayaannya dia diberkati sampai orang-orang di sekelilingnya ketakutan. Ishak juga menjadi kaya raya sampai orang di sekelilingnya ketakutan. Engkau sudah lebih berkuasa daripada kami, kata orang-orang. Apa tuh? Ya, sebentar dulu ya. Raja Salomo juga. Ya, Salomo kaya. Ya. Jadi ke Yesus saya tanya, kita kan punya firman sama. Yesus katakan kita hidup kalau saya tidak, apa adanya. Kalau Yesus kalau kamu mau mengikuti standar Yesus lebih nggak bisa lagi. Yesus bangkitin orang mati. Ada nggak orang Advent bangkitin orang mati? Nggak ada. Salah satu ketua Advent teman saya. Aku bahas. Wah ini ilmu level begini masih rendah buat saya. Masa kita harus membangkit orang mati seperti Yesus? Dan nih, emang gereja miskin ini. Gereja miskin ini. Gereja miskin. Loh, emang Yesus gereja miskin, gereja babu ini, malas gua. Wah, kita aja kasih perpuluhan sana. Sebentar saya bicara dulu. Ya, sebentar saya bicara dulu ya. Gereja terkaya di dunia itu namanya pendetanya namanya David Oyedepo. Itu kekayaannya 4 triliun ya, itu ada di Afrika. Itu ada gereja di Afrika itu besarnya 3 km kali 3 km. Jadi sekali ibadah 3 juta yang datang. Ya. Di Afrika itu gerejanya itu sekali ibadah 200.000 yang datang. Di India sekali ibadah 300.000 yang datang. Kenapa? Nah, kalau kalian gereja, kenapa kita nggak usah bahas gaya gereja? Yesus tidak punya harta. Ya. Loh, kenapa kau menghindar ketika kamu gerejamu miskin? Kenapa kamu menghindar? Udin, tahu orang miskin banyak. Gereja miskin, gereja apa kau sudah menghitung kekayaan aku? Lucu juga. Jadi begini ya, dengar ya. Advent itu juga di mana-mana bangun gereja cepat. Kamu hitung kekayaan Advent, Din.
Ya, Advent punya sekolah. Di Indonesia punya itu kan rumah, kantornya kan yang di MT Haryono itu kan, gua sering ke situ. Iya, itu kayak Ngapain juga. gereja buka sekolah? Gereja itu buka gereja, buka sekolah. Lo mau bisnis? Lah, pendidikan. Oh, jadi lo Kalau mau kita mendanai tidak gereja punya dari jualan? pendidikan. Kenapa nggak lo jualan soto aja sekalian? Kok gereja buka sekolahan, buka rumah sakit, ada aja lo. Mana ada gereja buka sekolahan, buka rumah sakit? Inilah Kristen yang Gereja tidak itu harusnya memahami membuka kerendahan cabang gereja sebanyak-banyaknya, bukan buka sekolah, buka rumah sakit. Bilang aja karena nggak ada yang Saya ngasih tanya persembahan lo harinya jualan soto. Kenapa nggak lo buka soto aja? Soto Madura lo buka, Emang biar karisma. ada pendanaan di gereja lo. Emang karismatik lebih banyak dari Advent. Coba ke Manado, kalau mana banyak. Di mana-mana lorong ada gereja Advent. Kok kayak sudah keliling Survei aja. nasional, sebentar, Udin Petot dengar. Survei nasional, gereja terbesar di Indonesia itu dipegang oleh GBI, KKBP. Jemaatnya 5, KKBP jemaatnya kalau nggak salah 5 juta, GBI berapa juta tuh, 9 juta pas. Itu aja udah jumlah jemaatnya. Nah lo di Indonesia, di Jakarta aja bisa gua hitung. Yang satu MT Haryono, yang kedua STC Senayan, yang ketiga yang di Bogor. Itu juga jemaatnya juga dikit-dikit. Udin, gua kan udah ke MT Haryono, ke Boleh tak saya Athena tanya? MT Haryono. Saya mau tanya, boleh enggak? Saya tanya kau, boleh enggak? Apakah iman Kristen diukur dari banyaknya harta atau kebenaran? Dua-duanya, iman itu menghasilkan harta. Berbahagia orang yang percaya karena dia diberikan akan kekayaan besar. Seperti sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Kamu diam dulu, aku lagi ngomong. Daud ketika dia mengalahkan Goliat, apa yang Tuhan berikan kepada dia? Dia diberikan kekayaan besar, makanya kaya di alam semesta. Keiman yang benar itu akan juga kekayaan besar. Nah kau gembel kali gereja kau, Bang Ajar. Iya betul. Saya tanya kau, baca enggak Lukas 16? Itu yang kaya di neraka, Lazarus yang miskin. Udahlah mati aja lah kau. Saya di neraka. Malas aku berurusan sama gereja miskin. Itu beda cerita. Itu kalau orang kayanya ini Coba tentang gembel lu pakai ayat itu lagi untuk nutupin kau kegembelan nggak lu. ngerti Alkitab. Kurang Coba ajar. kau baca Lukas 16 ya, orang kaya di neraka tempatnya. Intinya iya orang kaya Baca kalau dia Lukas juga sombong 16. juga masuk Dangkal ini kau dangkal, baca Lukas dengerin 16. Dodong. Sekarang gua tanya sama lo, Allah Orang kaya di neraka Allah Roh Kudus kaya nggak? karena Tuhan Yesus. memenuhi nafsu-nafsunya. Terus kenapa Tuhan yang kaya di surga? Ya Yesus Apa itu Tuhan yang tinggal kaya di dia sana berada di surga? Lu kira Yesus Tuhan nggak miskin? sombong. Tuhan Eh, punya si goblok. Luga, Kaya, kalau kau kaya nabi kok. kenapa matamu juling? Luga, kalau kau nabi kenapa matamu juling? Jangan nyerang Saya Kenapa nabi burungmu juga. buncit? Kalau kau Personal. nabi, Saya juling tapi Jangan ganteng personal. saya. tanya kau dulu. Jangan menyerang pribadi. Kenapa nggak kau? Jangan nyerang. Tukang tambal Jangan ban. personal. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan. Tukang tambal ban anakku 2 sukses Jangan. dua-duanya biar kau tahu itu. Iya. Oh, kau anakmu kayak mana? Udah ada anakmu, Luga? Belum. Udah laku kau? Udah laku kau? Saya, Belum kawin di. saya ini udah Bilang kau nabi. rasul. Kau bilang kau nabi. Nabi kok matanya juling? Rasul ucok butet. Makanya kau nggak ada kelasmu nabi, penyesat kau, penipu kau juga. Di surga itu ya harta tidak berguna. Ya kau kan cuma tukang tambal ban ya kau. Tambal ban pun aku, tengok Tukang anakku tambal sukses. ban ya kau lawan rasul. Anakku sukses. Itu Dia kalau kalau tambal sukses. ban aku. Sukses. Kembali ke pembahasan, Kau Uy. Punya mobil Avanza udah belagu lo. Kecuali kalau anakku punya Ferrari enggak. Kalau aja matamu juling. Matamu Kembali ke pembahasan, kembali ke pembahasan, Uy. Jangan Satu-satu. nyerang personal, Uy. Silakan Pak Kris, Om Kris. Betul. Saya yang ngatur. Saling menghormati lah ya. Kalian jaganya nabi penyesat ini. Teman-teman Islam, kalian jaga nabi penyesat ini. Nggak ada yang menjaga. Ini bebas penyesat orang ini. berbicara. Mana ada umat Kristen mengakunya ini nabi? Cocoknya ini dimasukkan ke laut, dimasukkan dengan batu, ditenggelamkan. Nah ini si Luga ini. Cocoknya seperti itu ini, ditenggelamkan ke sana, biar mati sekali. Udah jelas. Jangan Bu, jangan Bu.
Dajjal, sembahlah Dajjal. Lucifer itu bapak kau itu. Sekali kau diatur. Udah lama kok turun ya Bang Fendi? Kemute itu Pak Kris kemute. Dajjal Sidarni. Jika di antaramu ada seorang Enggak, diam dulu enggak. Pak Kris mau bicara gantian, kita saling hormati. Ya silakan Pak Kris. Iya, saya bahas dulu tentang kaya dan miskin ya. Kalau saya baca apa Yesus ya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah itu disampaikannya kepada seorang muda yang kaya. Ya, padahal orang kaya ini mengaku dia menurut aturan Tuhan. Iya, jika kamu hendak sempurna, jualah segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Keberatan dia, karena lebih cinta harta daripada mencintai kebenaran. Nah, di Lukas 16 ya dikatakan yang di surga Lazarus yang miskin, yang di neraka itu. Selesai dulu ya, Kak. Ya udah, sekarang gantian. Oke, saya jawab ya. Iya. Saya jawab ya. Jadi begini loh. Orang kaya sombong itu juga masuk neraka. Karena Tuhan juga kan tidak menyuruh kita menjadi orang yang sombong. Ya, tapi jangan salah juga. Lu hidup dalam kebenaran itu jauh lebih baik. Kenapa gereja kaya, gereja karismatik kaya? Karena memberikan persepuluhan dan menerima para nabi, makanya mereka diberkati. Kenapa gereja kau gembel? Karena kau menolak nabi-nabi Tuhan, anak setan, kurang ajar. Lucu juga ini. Saya berdebat sama Mulut kau itu lalu ga mati aja lo ke laut sana kau. Iya. Nabi kayak gitu mulutnya. Mana ada nabi kotor mulutnya? Iya, terlalu kurang ajar, enggak? Dia terlalu kurang ajar, enggak bagus. Mulutnya si Luga ini ya. Jadi dia yang nentuin etika nabi. Woi, Di mana-mana. Ustaz, kenapa jadi kau yang nentuin? Suruh penabi segala nabi. Ustaz, kenapa kau menentukan surga nabi kah? Loh, aduh, kenapa jadi kau yang nentuin etikanya nabi? Etikamu itu nggak jelas kau nabi kau. Kau jadi kau yang penyesat atur. kau itu. Nah, Aduh, dasar kau gereja gembel. sopan lah. Gembel. Dari segi keterkenalan aku jauh lebih terkenal dari kau berdua ya. Aku aja udah kelas dunia, kau masih kelas pedesaan ya, kau kurang ajar. Buncit kau itu, mata kau juling itu. Itu yang terkenal kau. Cukup. Walaupun aku buncit, selera kau pun kasih gratis juga aku nggak mau. Kau cocoknya dibuang ke sampah lu ga. Jangan melayani kayak gitu, nggak bagus. Hormati dirimu Le. Makanya kau tak laku kau. Itu hormati dirimu, jangan kayak situ udah. Enggak bisa ini si Luga ini harus dibasmi ini. Kalau bisa ini dikasih cyanida. Berjejer perempuan. Mati sekalian. Berjejer mau banyak perempuan. Tanya aja seluruh orang Kristen, kepingin nggak si Luga ini hidup? Kepingin nggak? Udah kembali ke topik ya. Sekarang Pak Kris, topiknya Pak Kris, silakan Pak Kris lagi. Ginilah kalau gerejanya ngegembel. Gantian nggak ke Pak Kris lagi? Silakan Pak Kris. apa topik? Bebas. Dulu begini lah, tapi dulu Luga berkata begini, Yesus itu waktu hidup itu kaya raya, dia banyak donaturnya gitu. Jadi menurut Pak Kris gimana? Kalau dia kaya, dia tidak titipkan ibunya kepada Yohanes. Maksudnya? Itu aja. Kan ketika Yesus sebelum berakhir ya hidupnya, dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Jadi artinya Yesus tidak bisa meninggalkan harta apa-apa. Karena harta di surga lebih berharga daripada yang di dunia ini. Jadi Yesus tidak hidup kaya di dunia. Bapaknya tukang kayu, dia jadi juga menurut Anda Yesus di dunia miskin gitu? tidak miskin, tidak kaya. Oke, baik. Luga silakan ditanggapi Kak. Yesus itu dia berkata segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Dia itu kaya raya, donaturnya tuh banyak. Dikatakan Herodes, istri Herod, Yohana itu adalah orang-orang yang mendanai Yesus. Rasul Petrus juga pernah ngomong sama Yesus,
kami tinggalkan mengikut engkau. Yesus berkata apa? Barang meninggalkan anak dan istrinya akan memperoleh baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi jangan kau bersembunyi di dalam kau pakai ayat. Kenapa gerejamu miskin? Kan tidak ada Roh Kudus. Makanya si Darni ini tidak bisa bahasa roh. Siapa bilang Iya Advent kan? miskin? Ada Nah, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Sebentar ya Darni. Gimana luga? Gimana orang miskin bisa membangun rumah sakit, bisa membangun sekolah? Aku tanya. Gereja itu sebentar. Kalau cuma membangun rumah pengusaha, jangan kau jatuhkan kastanya kau, ya. Kasta gereja itu adalah kasta penguasa. Kenapa jadi kau turunkan menjadi kasta pedagang? Bodoh. Tolong. Lu Nabi kayak gini ya. Aduh. Suruh buka rumah sakit. Gereja itu membangun iman bangsa-bangsa, bukannya buka sekolahan. GBI itu Bukannya buka rumah sakit. Emang kalian gereja kalian pedagang? adakah sekolahnya? Gereja kalian ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada. Hina, Pak. Jatuh harga diri kami kalau buka sekolahan. Jatuh harga diri kami kalau buka rumah sakit. Menuntun orang supaya berilmu. Biar Kami ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kami ini mendoakan orang rumah sakit. Kurang ajar kau. Kan Orang kami bisa miskin. Kalau rumah sakit, emang kenapa ada rumah sakitnya? Besar-besar rumah sakitnya, biar tahu kau. Rumah sakit di Bandung. Aduh, Rumah tukang sakit sayur juga bisa. Rumah sakit Tukang sayur juga bisa buka rumah sakit. sakitnya. Kau bilang, kau kira membangun rumah sakit itu bisa 100 juta? Ngapain kau buka rumah? Bisa. Triliun-triliun itu duga bedah. Itu masih termasuk hina. Oh, Aduh, triliun. Kau botol otak kau itu. Oh, Kan saya bilang, membangun rumah dengerin sakit ya. miskin. Gila aja kau. Dengerin, sebentar. 10 daftar pendeta terkaya di dunia, ya. Sebentar dulu. 10 pendeta daftar terkaya di dunia. Pertama namanya David Oyedepo, itu kekayaan pribadinya 4 triliun. Kekayaan pribadi pendeta kau berapa? Kurang ajar kau. Kau gereja kalau cuma bangun rumah sakit itu masih termasuk miskin. Mengobati kami bisa menyembuhkan orang sakit. Ngapain kami bikin rumah sakit? Anak-anak sekolah Malah supaya dia punya ilmu. Gereja itu berjualan. Gimana sih otak kau itu? Masa gereja disuruh berjualan? Membangun sekolah. Bisa kau membangun sekolah? Luga, kau bisa membangun sekolah kau? Bisa? Saya ini ratu, saya kerja sama. Bisa kau bangun rumah sakit? Saya bangun gereja. Saya membangun yang lebih mulia, yaitu gereja. Entah pun rumahmu nggak ada. Di Sumatera Utara tanah saya 8 hektar, Udin. Orang Butet, lainnya di kaya, Sumatera. kau bilang kau kaya. Di Sumatera. Cinting kau itu, orang lainnya kaya, kau bilang kau yang kaya. Kau pun nggak terkenalnya kau. Pun kau nompang-nompangnya rumahmu. Saya ini saya. Nabi kau bilang kau, tapi miskin kau. Lagi menyerang pribadi, gereja kau gereja miskin. Kau bilang kau nabi. Siapa kau bilang aku miskin? Aku jauh kau lebih bilang orang Advent miskin. Kenapa kau bilang orang Advent miskin? Kalau miskin, aku jauh lebih terkenal dari kau. Ya memang susah. Berapa harga rumah sakit? Kemiskinan. Berapa harga rumah sakit? Kutanya kau dulu. Supaya bisa terbangun rumah sakit, berapa nilai uangnya? Kutanya kau dulu. Gereja itu jawab. Harusnya bukan membangun rumah sakit, ya. Kenapa kau membangun rumah sakit? Berarti kau tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan di gereja kau. Makanya kau jadi jualan. Ada. Kurang ajar kau ini. Ada perpuluhan di gereja berjualan. Gereja tidak bisa berjualan. Sejak kapan ada ajaran gereja harus berjualan? Itu bukan rumah sakit, itu namanya jualan. Dodong. Itu berbeda. Gereja kok berjualan? Bukan itu namanya berjualan. Yang membangun itu umat-umat Advent, dikumpuli duitnya entah dari segala penjuru, orang-orang Advent yang kaya-kaya dikumpulkan itu. Iya, siapa? Oke, sebutkan nama, sebutkan orang Advent masuk di daftar 10 orang terkaya. Rumah sakit Advent Dodong. Kan berdiri, bukti yang menentukan. Ada nggak? Survei menentukan. Sekarang saya tanya. Kau ke Medan, rumah sakitnya besar.
Rumah sakit Advent Medan besar, miliar-miliar itu terkaya di Indonesia. Bukan 100 Sebutkan juta. satu kalau ada orang Juga. Advent. Gimana sih kau? Miliar. Dia apa lagi? Rumah Saya sakit tanya Bandung. sama kau. Bosan Di daftar rumah sakit 20. Bandung. Biar tahu Bisa kau, nggak? rumah sakit Advent Bandung. Berguna Advent itu di Handi, Indonesia ini. Biar tahu bisa kau, lo suruh rumah diam nggak? sakitnya disayang Bisa lo suruh orang. diam dulu Biar kau nggak? tahu itu. Berguna, berarti berguna. Bisa suruh diam dulu nggak dia nih? Ini anak nggak bisa Kau diam. juga masalahnya. jangan nerocos Ya, saya lah. bicara dulu. Kau Oke, saya bicara ya. Kekuasaanmu rum ini. gantian. Saya bicara dulu ya. Begini, Ya, nanti kalau dilanjutin. memang ada orang, kita cek daftar 100 orang terkaya di Indonesia, ya 100 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada orang Advent. Tapi kalau saya cek ada nggak teman-teman saya orang GBI di daftar 100 orang terkaya itu banyak. Lah kok ngopi lu gak? Kenapa ngopi si Luga? Oke, taruhlah orang Advent nggak ada paling kaya, tapi organisasi Advent itu diperlukan di Indonesia ini. Ada rumah sakitnya, ada sekolahnya. Di sekolahnya di mana-mana ada sekolah Advent. Biar kau tahu itu. Itu baru paten. Berguna untuk masyarakat. Itu artinya kau berdoa, tapi tak berguna kau untuk masyarakat. Apa itu? Hanya kau menyembah Tuhan nomor saja satu bukan kerjamu. sekolahan. Tapi nggak kau pikirkan rakyat itu. Gimana sih Mujizat. otakmu? Diam kau Luga. Di sini Mujizat di nggak ada, Medan, bukan biar tahu sekolahan kau, juga. sekolah Advent 100 orang gratis. Biar tahu kau ya, segratis uang sekolahnya. Biar Apa? tahu kau ya, anak-anak panti kami ambil, kami sekolahkan tak bayar. Kami sendiri mencari donatur. Biar kau tahu kepala kau itu botak. Iya, bodoh kali kau. Itu baru berguna. Itu Iya, kau baru mintanya umat Tuhan. Bodoh kali kau. Kau bikin proposal ke gereja kami kan? Ini Minta-mintanya saksinya ke kau orang datang kau Kristen ke juga, Medan kan? kau. Saya termasuk ikut donator, berta kau, tapi kecil uangku. Aku nggak banyak. Makanya berapa lah kutanya. aku kasih. Biar kau tahu itu 100 Dua- orang di sini. 20 Anak-anak kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Biar kau tahu itu. Kau bisa gitu. 100 orang terkaya di Indonesia. Banyak bicara. Coba aja kau tanya Timothy Nari-nari Ronald. Kau apapun nggak bisa kau buat. Timothy Ronald tuh orang GBI. Andre Susanto juga orang GBI. Siapa orang Advent dari gereja kau orang terkaya di GBI Indonesia? kau Nggak itu ada. berguna Udah. nggak? Itu yang penting. Berguna nggak? Berguna nggak? Berguna nanti bentar lagi kalian mau kami tenggelamkan. Pakai apa kau tenggelamkan? Pakai buncit kau itu? Nanti. Pakai apa kau tenggelamkan? Kau datang dulu ke Medan, 100 orang anak-anak panti asuhan kami sekolahkan tanpa uang sekolah. Biar kau tahu itu, kami yang mencari Teman-teman, dana. tolonglah. Kami cari dana kemana-mana Ini untuk bukan membantu anak-anak yang miskin ini. Itu baru bukan berguna, tambalan itu ini. bukan namanya. Jangan kau hanya banyak bacot. Tolong tapi dulu. tak kau tolong manusia. Tolong dulu tukang tambal ban ini nih, diturunin aja lah. Kau bilang tambal ban Tukang pun ini tambal ban berguna ini untuk diturunin rakyat. aja lah. Kau tahu itu sudah ada anak panti ku sekolahkan. Biar tahu kau. Jangan kau bicara kau. Berapa sekali nambal? Sekali nambal berapa? Biar kau tahu itu 2 anak kuliah sudah selesai dari tambal ban. Sekarang kerja di PT Pama Persada, satu lagi di PLTU Batubara di Morowali. Biar kau tahu itu di Sulawesi Selatan. Kau anakmu yang Udah mana? punya, Mana? udah punya Lamborghini belum? Udah punya Lamborghini belum? Tapi ada yang kubanggakan, bukan Aduh, kau. udah Apa gabung kau sama banggakan? Etus lah kau. Penipu aja kau. Kau bilang kau Gak. nabi, tapi kau nabi palsu. Aku ini rasul kurang ajar. Nggak ada umat Kristen. Satu pun nggak ada umat Kristen yang mengaku kau sebagai nabi. Kau tahu itu? Nggak ada. Banyak. Kan semua orang Kristen. Nggak ada. Udah. Andi, turunin nenek-nenek si ini. Apa Nenek diturunkan? bloon ini, Kalah kau kan? tukang Kalah kau kan sama aku. tukang tambal ban. Bukannya kalah, kau tukang tambal ban banyak kali. Pala kau. Tambal ban aku Iya. 2. Jangan diserang lah perempuan, hormatilah perempuan sudah lah. kujadikan, biar kau tahu itu. Sudah 2 anak sukses kujadikan, biar kau tahu itu. Biarpun Satu- tambal ban, memang ini iya. satu suku loh, Aku jangan memang lah. buka ban aku, biar kau tahu itu. Udahlah, kau Jangan turun anak aja lah. Kau apa yang bisa kau perbuat?
Anak-anak sekolah kami panti asuhan Yang kemana-mana. penting halal ya, Bunda Darni, yang penting halal. Gak Dia ini pelacur juga aku, ini biar tahu memang. kau. Gak pelacur aku. Biar tahu kau, gak jual diri aku. Masih cantik aku. Gak tahu kau Bang Juma datang ke rumahku ini. Gak tahu kau Bang Juma datang ke rumahku. Itu adalah aku berguna. Biar kau tahu itu. Kayak kau itu gak kelasku. Kayak kau itu di sampah, kau cocok jadi buang. Kau sampah. Udah, cukup lah. Itu tambal ban, sikit-sikit tambal ban, sikit-sikit tambal ban. Bangga aku menjadi tambal ban, tapi Udah cukup. Gak, biar kau gini tahu gak, itu. saya sarankan lu gak, ini perempuan, lu minta maaf gak, biar pelan, minta maaf. Lah ini kan penyesat, masa gue minta maaf sama penyesat ada aja. Andi, tanya dulu kalian teman-teman. Tadi kan katanya Advent itu miskin. Sementara Advent itu membangun sekolah, membangun rumah sakit. Banyak yang kami bantu. Di sini di Padang Bulan, sekolah Advent 100 orang kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Gimana Bang Andi menurutmu? Miskinkah itu? Miskin. Bang Handi dulu sama teman-teman di sini. Pengembangan usaha nggak wajar saja lah usaha. Tapi intinya nggak masuk di daftar 10 orang terkaya di Indonesia, itu aja titik. Nggak mesti terdaftar kita terkaya tapi tak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Biarlah kita miskin, tetapi kita membantu anak-anak itu biar bisa. Makanya kamu jangan ngomong calon orang terkaya di dunia, nggak level aku ngomong sama kau, butet. Apa gunanya orang terkaya dengan membantu orang? Kutanya kau dulu Luga. Aku aja udah punya Rolls Royce di surga, butet. Aduh, ya mantap ya Luga. Udah dapat rumah di Jerusalem, Bang. Udah Rolls Royce aku di surga. Kau dapat apa? Sepeda pun kau nggak dapat, butet. Susah kali kau diajarin. Apa nggak dapat apa-apa? Tapi makanya kamu jangan melawan. Buktinya kau nggak ada penglihatan tentang kau di surga. Kalau aku sudah ada mendapatkan penglihatan, aku dapat Rolls Royce. Bisa aja kau penipu. Bisa aja. Kenapa? Aduh, coba kau yang kali ini penipu. kalau kau ketemu, coba buat fotomu buat bahwasanya kau sudah pernah di surga. Aku di loh, ngapain aku tunjukkan ke manusia berdosa seperti kau? Berarti kau penipu. Kalau nggak ada fotomu buktinya kau berbohong. Gini loh, biasanya orang kalau berantem begini di belakang layar bisa damai loh. Kan gini Bang Handi katanya dia kan bolak-balik ke surga. Jangan sampai kalian jatuh cinta loh, Luga ini. Darni masih cantik. Calon istri saya umurnya 32 tahun, anak konglomerat, orang Rusia. Udah buta lah matanya itu mau sama kau. Udah sengklek matanya perempuan itu mau sama kau. Nanti kau udah jernih. Kalau kau ngeliat calon istriku bisa bunuh diri kau. Enggak lah, ngapain? Bagus kau punya istri. Aduh. Ini kembali ke topik ya. Bu Darni setuju nggak sih kalau kan karismatik itu ada penyembuhan KKR begitu? Kalau Advent ada nggak kayak gitu? Mana ada? Ada penyembuhan, tapi kan kita kan ibaratnya kita doakan seperti itu. Ada sebagian di rumah itu sembuh dia, tapi nyata gitu di depan umum pamer enggak gitu. Ada juga gak? Orang itu ada juga gak? bagus. Sama gak? Ada gak? Ada juga dia sama. Gua itu pernah dulu pendeta Advent mau gue tempeleng gara-gara ribut masalah itu. Nggak ada. Pendeta Dr. Dani Kastanya orang Advent itu teman gua. Pernah mau gue tempeleng gara-gara di gerejanya nggak bisa bikin mujizat. Gue debat sama dia. Ada aja loh. Gue yang lebih tahu kan, gue kan sering ke gerejanya mereka ini di MT Haryono, itu pusat Advent seluruh Indonesia. Gue udah nongkrong di situ, nyanyinya gimana lo mau turun mujizat, bahasa roh aja nggak ada. Bahasa roh seperti apa sih, Kak? Ini bahasa roh. Susumu Kacau. Menghina dia kan, menghina dia kan. Makanya gue bilang orang ini itulah yang menyebabkan gerejanya ini jadi gembel. Tunggu dulu, Bang Handi. Udah pernah aku masuk di sini. Dengar dulu bentar nih, Kak. Bentar, Kak. Dengar ya, aku masuklah kan di sini kan, karismatik. Masuklah.
Kayak orang gila orang itu semua, Bang Andi. Ih, terkejut lah aku, Bang Andi. Dibilang seperti itu. Apanya dibilang? Aduh, parah. Orang sinting orang ini. Iya. Parah kalau ada kata susu ih. Jawab ya. Jawab ya. Ya, udah stop dulu. Jawab, kalian diam. Jawab ya. Silakan dijawab. Ya. Gereja terbesar di dunia itu ada di Afrika. Itu yang hadir tuh 3 juta sekali ibadah. Ya, 3 juta sekali kebaktian. Itu bukan KKR, itu ibadah raya. Ya. Lo perhatikan ibadah mereka itu hampir seluruh jemaatnya itu berbahasa roh. Gembala sidangnya gereja terbesar di Afrika namanya Pendeta David Oyedepo masuk di daftar list nomor 1 The Rich Pastor in the World, pendeta terkaya di dunia. Itu mengajarkan tentang bahasa roh. Pendeta terkaya di dunia David Oyedepo, nanti bisa lo search di Google. Tapi gini Kak, nggak usah keluar negeri. Saya kasih Sebentar contoh dulu. Saya kasih contoh dalam negeri aja Kak. Oke, dalam negeri. Dalam negeri. Iya. Sebentar. Pendeta terkaya di Indonesia 2 ya, pendeta terkaya di Indonesia. Pertama Pastor Niko dan kedua Pastor Philip Mantopa. Itu juga berbahasa roh. Kiri. Lalu kenapa pendeta gembel ini sok-sok menghina ini pendeta miskin dan gembel ini kurang ajar ini? Kenapa kau menghina? Ntar saya tanya dulu Kak. Kalau Risuli Lubis itu kerjanya gitu gimana menurut kamu? Risuli Lubis itu nyata ada yang sembuh. Gue juga setuju kok sama dia. Walaupun gue pernah marah sama dia masalah Wanes, tapi setelah gue hardik dia diam dan gue nggak akan mengadakan perlawanan dengan Risuli Lubis. Nah, yang berbahasa roh pendeta terkenal di Indonesia, Pastor Niko, Philip Mantopa, itu pendeta-pendeta terkaya di Indonesia. Kalau Nah, ini si Karni ini. Kalau Pastor Simon deh, satu lagi ya Pastor Simon. Pastor Andi Simon juga berbahasa roh, itu juga terkenal di Samarinda. Nah, siapalah si Darni tukang tambal ban kurang ajar ini? Oke. Gabrol. Nggak apa-apa Ya nggak sekarang apa-apa Bu Darni dihinanya lagi, silakan Bu Darni. Aku ya. Kami yang paling terpenting adalah menuruti, mentaati perintah-perintah Elohim. Jadi, udah kayak iblis aja lo. apa artinya kalau kita adalah menjadi umat Elohim? Kalau kita menuruti hukum-hukumnya. Udah? Kalau kita mengenal Elohim tapi kita menukar-nukar hukumnya, udah dibilang kita menguduskan hari Sabat, tapi kita pergi berhari Senin, kita pergi berhari Selasa, itu adalah seorang pendusta. 2 Yohanes 3, 2 ayat 4. Nah, itu ada ayatnya. Untuk apa punya bisa menyembuhkan? Setan juga bisa menyembuhkan kok. Penyembuh itu taatkah sama peraturan Tuhan? Taatkah sama 10 perintah Elohim? Itu yang paling penting. Syarat untuk masuk kerajaan surga. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, "Enyahlah engkau juga, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa." Kalau kamu melakukan kehendak Tuhan, kenapa kau gembel? Kenapa gerejamu gembel? Diam kau dulu, jangan kau potong aku. Nanti kita kan ada waktunya. Kan apa kata Yesus? "Enyahlah kau, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku." Apa itu kehendak Bapa? Itu 10 hukum. Sudah dikatakan jangan membunuh, kita membunuh. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan berzina, kita berzina. Menguduskan hari Sabat, kita tukar menjadi hari Minggu. Kita tukar menjadi hari Jumat. Kita tukar menjadi hari Senin atau hari yang lain. Berarti kita penantang Elohim. Jadi kalian pendetamu itu. Jadi menurut Ibu Darni orang yang hari Minggu menentang ya? Sudah menentang. Masalah hari nggak keempat. nggak Yang lain masalah. diam dulu, yang lain diam Bu dulu. Darni, Habis ini lu gak, yang lain diam semua dulu. semua hari baik nggak Ya, ntar masalah. dulu Pak Manap, ntar Yes. dulu, lu gak dulu. Memang semua hari baik, tetapi hukum keempat khusus Elohim mencatat pada 2 loh batu, ya. Dia mencatat itu. Jadi kita nggak berani untuk menukar-nukar. Kita sebagai ciptaan, kita sebagai manusia ciptakan Oke, Elohim. cukup. Kita hanya Poinnya turut udah dan dapat Bu patuh. Darni. Kalau gak lagi, enggak. Silakan. Lu kenapa hari Minggu sedangkan disuruh kuduskan hari Sabat? Sekarang kan begini, Yesus juga pernah memetik gandum dengan murid-muridnya hari Sabat. Ahli-ahli Taurat juga Tuhan pun dimarahi. Jangankan saya yang cuma babunya Yesus, Tuhan saya pun dimarahin gara-gara dia memetik gandum di hari Sabat. Akhirnya Yesus ngomong, goblok,
gue ini Tuhan atas hari Sabat. Lo nggak usah ngajar-ngajarin gue tentang hari Sabat. Nah makanya gue bilang, kalau memang lo sudah mentaati firman, kalau lo memang Tuhan, kenapa lo gereja lo masih menggembel di alam semesta ini? Aduh. Tuhan akan memberkati lo karena lo udah taat. Tapi faktanya gereja termiskin yaitu adalah gereja lo, Udin. Ya. Bodoh. Sekarang Jangan gitu, Bang ah. Luga, Nggak bangsa boleh, Luga, Israel nggak boleh. keluar dari perbudakan Mesir 2 juta dibawa. Berapa yang selamat Luga? 2 kan cuman. Nah begitu juga dengan sekarang ini umat-umat Tuhan. Banyak orang sekarang Kita udah mengatakan, ke sorga, "Aku adalah kita pengikut sudah, Yesus." aku sudah Royis di sorga, aku udah dapat mobil. Kenapa Rolls Royce. dipotong-potong? Gereja kau dapat Jangan dipotong apa? dulu ya. Enggak jangan Pas. dipotong dulu. Teratur. Nggak boleh ngomong. Udah nggak, lu nggak Pak boleh Mana gitu, ya, lu dia nggak boleh. Yang 22 lain menit dulu. dong. Biar 22 menit. Bu Darni dulu bentar. Ya silakan. Iya. Iya Bang Billy. Bang Kasih. Billy. Kita penyimak Iya. aja dulu. Bu Darni silakan Bu Darni. Oke, baik. Nggak, ya, Ini saya habis bukan ini 1 menit. ya. Ini 1 Yohanes 2 ayat 3. Nah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jika kita menuruti hukum-hukumnya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita sebagai ciptaan Elohim, kita harus taat dan setia kepada hukumnya. Yesus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog untuk mengajar. Ya, Paulus juga menekankan hukum ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kenapa Yesus pada saat itu ditegur? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi. Tapi Yesus juga berkata, berbuat baik di hari Sabat itu tidak salah. Oke, cukup Itu. benar nih. Yesus menggenapi itu ya, bukan menghilangkan, tidak. Oke, Oke, silakan. kita kasih waktu dulu Gantar ke Pak Manap. Ada mau disampaikan 1 menit. Silakan Pak Manap. Gini teman-teman, saya kasih tahu ya. Bu Darni, Luga juga dikasih oleh Tuhan Yesus, ya kan. Asal apa? Asal roh kalian itu rendah hati gitu loh. Nah, Luga, sorry to say ya, lu bilang ada Rolls Royce, ada Mercy di surga, itu lu dapat penglihatan dari mana? Sorry Luga, nggak usah lah kayak gitu Luga. Ya, saya kasih tahu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan gitu loh. Jadi lu udah ngerti belum kerajaan Allah dan kebenarannya, lu udah paham belum gitu loh. Itu cuma ditambahin, lu nggak usah minta. Gue pakar ya. Oke, biar dia jawab dulu Luga lagi. Silakan jawab. Oke, ya gini ya. Tuhan memberikan gua urapan yang disebut dengan wealth anointing, urapan kekayaan besar. Jadi keahlian dan kelebihan yang Tuhan kasih kepada gua itu berbicara tentang wealth anointing. Wealth anointing ini diberikan sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Sudah pernah diberikan kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo menjadi raja terkaya. Dan sekarang menjadi Tuhan Yesus, wealth anointing akan diberikan kepada dari orang-orang yang diurapi, itu akan di miliarder yang belum pernah tampil dalam sejarah manusia pernah ada. Ngomong kekayaan, karena memang gua itu pernah berdoa di dalam gereja, tiba-tiba di hadapan 400 orang, pendetanya dari orang Rusia, itu badan gua penuh dengan serbuk emas. Setelah gue dipanggil ke depan, disampaikan oleh pendetanya bahwa urapan yang ada sama gue itu adalah urapan kekayaan besar. Nah, makanya gue selalu berbicara. Karena kenapa? Di akhir zaman ini, Tuhan itu tidak hanya menyatakan bangkit orang lumpuh berjalan. Ada satu urapan yang belum pernah diberikan, yaitu urapan konglomerat. Karena kenapa? Bapa di surga tuh konglomerat. Dia itu adalah orang terkaya dalam semesta. Nah, makanya urapan itu ingin diberikan kepada orang yang dikasihinya. Nah, kalau diberikan urapan itu kepada gue, urapan kekayaan besar, makanya Tuhan sudah 5 kali gue bilang masuk gue daftar orang terkaya dunia. Nah, si Darni ini akan masuk di daftar orang dan tergembel dan terhina. Goblok. Tolol.
Enggak boleh gitu, enggak boleh. Aduh, lu Silakan enggak Pak boleh. Manap aja, Bu Darni standby dulu. Pak Manap yang wakili. Silakan Pak Manap. Gini. Oke, kita kalau bicara duniawi ya, duit apa emas. Sekarang lu udah komitmen lu sama gua gimana lu gak? Lu udah ketemu belum teman lu yang keponakannya itu siapa orang terkaya nomor 2 di Indonesia udah ketemu belum? Kalau kita bicara kekayaan loh, ya sekarang kita bicara masalah apa? Udah gua atur nanti kita. Oke, nanti aja. Kita bicaranya nanti aja. Oke, sekarang kita bicara sesuai dengan tema aja ya. Oke, gini. Lu boleh dapat anointing urapan ya kan seperti yang diberikan oleh Salomo ya kan. Tapi lu nggak boleh menghina Bu Darni. Tuhan tidak memandang kekayaan kita. Lu ingat nggak dua janda miskin yang cuma punya 2 keping perak? Itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Itu janda miskin 2 keping perak. Kali ini bukan janda, ini penyesat. Gak boleh gitu aduh jangan dong lu gak Bu Darni sorry dia bercanda doang Urapin pakai minyak urapan nggak lu nggak? Kita kasih waktu dulu, kita kasih waktu dari Bang Billy dulu. Bang Billy ada yang mau disampaikan? Ada Billy ya? Mau nanya tadi luga itu diurapi pakai minyak urapan atau pakai minyak bulus? Urapan serbuk emas, kan gue udah bilang tadi ketika gue menyembah berjatuhan serbuk emas, badan gue penuh dengan serbuk emas, itu nyata sampai gue pegang serbuk emasnya itu ada. Makanya setelah itu kan ada seorang nabi kalau urapan itu kan ada seorang nabi dari Tiberias, dia bilang begini, Bang Luga, sebentar dulu, nabi ini ngomong kayak gini sama gue, Bang Luga, urapan serbuk emas itu urapan kekayaan besar. Tiba-tiba dia bernubuat sama gue, dia bilang begini, akan ada miliarder yang akan mendukung pelayanan. Dia ngomong gitu sama gue dengan penuh Roh Kudus. Nah makanya kenapa gue selalu ngomong gaya, bukannya padahal duit gue juga belum banyak banget, tapi gue percaya urapan itu sudah dikasih sama gue. Nah ketika gue ngomong urapan, lawannya manusia gembel ini. Pas ya kan? Bukan gue menghina, gue sedang cuma memang demonstrasinya ada, yaitu gereja satu ini butet. Pakai enggak, maksudnya itu kan kalau tradisi urapi kan pakai ros kosen atau minyak urapan gitu kan. Nah, Minyak minyak jelas, urapan kata atau orang minyak bulus? Jawa, minyak jelas. Ya boleh Kalau juga. minyak bulus itu kan buat memanjangkan alat vital. Itu pakai minyak apa? minyak bulus Narwastu. Oh, narwas. Minyak urapannya ada di kitab Taurat yang dibikin oleh Musa. Nah, kemungkinan besar ini minyak bulus itu cocok kok kasih ke Sudarni biar glowing muka. Sekarang Tapi gini teman-teman, sorry ini udah orang miskin masalahnya Sudarni. Kita bicara harta ya, kita bicara harta. Kenapa kok gereja ada yang kaya raya sampai triliunan ya kan? Sekarang gua tanya sama lu gak ya? Lu misalkan benar-benar terrealisasi anointing itu, visi misi lu akan segala harta yang banyak itu akan lu apain? Lu beli untuk pribadi lu atau lu apain coba? Gua mau tahu dulu. Ayo ngomong. Oke. Kalau Tuhan misalnya kasih gue 1.000 triliun, gua kasih gua misalnya bulan depan 1.000 triliun, maka yang 1.000 triliun itu gua serahkan lagi ke yayasan untuk penginjilan dunia. Gua tadi bumi cukup, gua punya cukup aja. Masalah 1.000 triliun itu gua balikin lagi buat Tuhan, lebih baik daripada di bumi. Itu yang gue lakukan. Gak perlu gue duit buat orang Kristen, yang penting kerajaan Tuhan dimuliakan. Itu aja. Buat 100 Bapak 1.000 triliun. Sebentar. Berarti cuma buat orang-orang Kristen doang ya. Sekarang saudara kita Muslim, saudara kita penyembah ini, penyembah adat, penyembah yang lain, Buddhis apa kagak dapat gitu.
Ya itu kan Kagak lo kasih. itu kan dana untuk mendanai memurtadkan manusia-manusia ini seperti si Andi Klebes ini biar gue bakal jadi danau Siapa toba bilang? partai. Aduh, Nah, itu kan salah. Aduh, nggak gitu. Sekarang sih Kita gua tanya butuh sama lu juga. mendanai- Pada saat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang pria, belum terhitung anak-anak dan wanita ya. Bisa Apakah lu juga. tanya, lu agama apa? Lu agama orang? Bisa. Sebentar, itu Kalau ada. misalnya sih Sebentar. Itu ada orang Gypsy loh. Tahu ada Gypsy? Gypsy itu menyembah siapa? Lo tahu nggak? Banyak orang Gypsy di situ itu yang ikutin dia. Masa Yesus tanya, lo orang Gypsy kagak dapat lo, yang dapat orang pengikut gue doang ya kagak lah. bukan. Dengerin Ayo. ya, gue jelasin ya. Nah, di sini Kalau udah dikasih halal gue loh. sebentar dulu. Kalau gue misalnya gue Ya udah, dapat ya udah. dari Tuhan 1.000 triliun ya. Langsung diperiksa Yang ser- KPK lo. Sebentar. Diperiksa KPK. Sebentar. Gue ini udah rasul, ngapain KPK meriksa gua? Yang ada nanti KPK bukan peleng Sistematisnya giginya. 100 triliun masuk KPK langsung. Dengerin KPK apaan sih, orang KPK juga jemaat gua, kok kamu jemaat kamu meriksa abang kau ini, opung kau ini. Nah jadi gini, ketika masuk dana 1.000 triliun, gua nggak akan wariskan itu kepada siapapun, gua langsung masukkan itu ke yayasan dan nanti digunakan untuk pertama penginjilan, yang kedua membagi makan orang miskin, yang ketiga membaptis seluruh Islam, Buddha, Hindu, Cina itu mau gue baptis semua butuh Bayar gitaris nggak? Kenapa? Itu ayat Membayar Ya membayar ada. gitaris nggak? Sebentar. Oh, kan kita kan juga mau Sebentar. bikin konser juga, ada lah seperintilan buat lo lah, gila lo, masa lo ada lah, nanti gue kasih tahu lah nanti. Nah makanya gue udah bilang kalau gereja gembel tolong minggir, ini gereja raksasa mau lewat, minggir kemudian butet. Billy Bang Melnaf, masa gereja gembel bisa membangun sekolah, membangun rumah sakit untuk berguna untuk masyarakat? Ayo lu Luga, ayo. Kelas-kelas receh. Tukang sayur juga bisa bangun rumah sakit. Advent itu kuat, Advent. Udah ada universitasnya lo di Kelabat. SMP, Iya, SMA, untuk bapak lo Iya, Advent. Loh. Untuk bapaknya Advent. Begini loh, Advent itu kuat kalau jemaatnya juga banyak. Ini jemaatnya bisa dihitung. Di Indonesia paling cuma 3.000. Nah, kita hampir tembus 35 juta. Lu bisa bayangin. 35 juta tapi nggak berguna. Kalau Advent Kok nggak tengok, berguna coba sih? disekolahkan anak-anak orang yang tak mampu, coba mau Islam Lu mau nyekolahin apapun tiga orang agamanya ayo. kami merasa kami diri tarik orang loh. terkaya. Itu Ayo, bener, otak lo di bener mana itu, dah? itu. Itu namanya Itu kalau baru masuk benar itu. ajaran Lain Yesus. nggak perlu bawa organisasi. Betul, Tante gua betul. juga nyekolahin Ya kan, orang Pak juga Menap? banyak. Aduh, Betul, nyekolahin betul. Saya 2-3 setuju. orang. Pak Melhab, Ya di udahlah, sini Pak, ya udahlah. 100 di sini orang-orang Nias, ada yang Islam, ada yang di luar dari Advent. Kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Kami sendiri cari donator gitu loh Bang. Itu baru, nah itulah Kasih. yang dimaksud Tuhan Yesus mengasihi sesama manusia tanpa harus membaptis. Lu gua kasih Yes. sekolah, gua sekolahin Nggak ada anak lu. dibaptis. Tapi lu, Kalau gua tapi lu nggak masuk Kristen boleh ya kagak gitu lagi, nggak usah, banting ke kolam baptisan. nggak perlu gitu lu gak. Ya suka-suka gua lah, gua rasul. Ya ngasih aja, dia mau tetap sholat ke masjid ya terserah Oh, dia. nggak bisa, Yang nggak penting bisa, lu udah niat dibaptis. ngasih. Harus gua banting ke Ya kolam salah renang. lu. Ya. Kami paksa Bang Melnap, Bang Luga, nggak dipaksa. Yang penting kami membantu. Bisa dulu dia sekolah Iya. SMP, Lo SMA takut gitu. bercunda, nggak mau nginjil Gimana lo. sih Bang Luga? 1 triliun tadi kata Bang Luga ya. Bangun dong sekolah, bangun dong rumah sakit, bisa membantu. Bukan 1 teman-teman triliun, kita di luar 100 sana. triliun. 1.000 triliun. Luga ini bukan pengikut triliun. Yesus dia. Dia pengikut Konstantin dia. Pengikut Konstantin Jadi bukan gini ya, pengikut Yesus. jadi begini ya, ada dapat bocoran gua, ada 4 konglomerat sudah menyiapkan dana 100 miliar dolar as, itu kalau dikurs ke rupiah itu 1.000 triliun, dan siap akan diberikan kepada orang yang tepat. Kayaknya itu bakal jatuh ke yayasan gua ya. Konglomerat kali, konglomerat bukan? Enggak, 4 konglomerat dan itu namanya Siapa terkenal. namanya? Jadi, Gua nggak mau perlu, tahu. nggak perlu lo tahu, Gua mau nanti tahu, viral pula. Aguan ada nggak Aguan? Kasih nama depannya doang, gue pengen Pokoknya tahu. 1.000 triliun. Ayo, pengen tahu gue. Aguan ada nggak Aguan? Kasih huruf. Kasih huruf depannya doang, ayo sini. Tommy Winata ada nggak Tommy Jangan Winata? dulu lah.
Kagak. Ini rahasia para rasul, ini rahasia para nabi. Udah, yang penting begini Makanya lo juga gabung dulu, itu kita Prayogo putusin Pangestu ya kan, bro. Udah besok lu ke Prayogo Pangestu yang lu bilang keponakannya, tembusin itu. Nanti gua ngomong, gua ketemu dia 4 mata. Lu dapat ntar. Kita ngomong dunia lu, ini bukan ngomong sorga lo. Tenang dulu. Nanti kan makanya tadi ku minta nomor telepon sampean. Gua ini kan besok kan akte notaris yayasan gua. Nanti sekaligus ku masukin proposal untuk membuka gereja di Cina sama di Timur Tengah. Nah, makanya nanti Pak Meldaf ikut. Pak Meldaf gabung ya di Yayasan King of King ya. Gini Luga. Billy juga lo. Sebentar Luga, sebentar. Lo mainnya yang bener Billy. Lo jangan apanya main gitarnya jangan asal-asalan. Iya. Gini, Luga, sorry. Kurus di rumahnya Mak Erot buat ngurapin lo. Lu kan udah tahu ya kan. Sebentar. Enggak, gua bicara dunia, gua bicara bisnis ini. Dengar gua ngomong sebentar, teman-teman, sorry ya. Lu kan tahu sendiri filosofi filsafat orang Cina kuno. Apabila dia sukses oleh hasil diperbantukan, mula-mula dibantu sehingga dia menjadi sukses, dia tidak akan melupakan yang bantu itu. Lu kan udah tahu. Betul. Ya lo kan hopeng gua gimana sih lo? Nah, sekarang lu tembusin, gua ngomong, lu tahu nggak bapak lu dulu dibantu sama kakek gua di Pontianak. Hah? Dia kaget. Ini buktinya, gua kasih jempret. Selesai, udah 100M keluar. CPM keluar. 100M sih? Ngapain 100M? Minimal 2 triliun. Gimana sih?